Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, Mr. Apri is here. I hope all of you are fine today and ready to learn English again. Welcome back with Mr. Apri. Selamat datang kembali dengan Mr. Apri di pembelajaran bahasa Inggris Solen. Di video kali ini kami akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang reading. Mudah-mudahan kemampuan bahasa Inggris kalian hari demi hari, waktu demi waktu sudah semakin bagus dan tentunya semakin meningkat. Oke? Langsung pada intinya, yaitu pembelajaran kita hari ini tentang reading. Chapter 1, A Private Conversation. Sebuah percakapan pribadi. Oke, let's check it out. Listen and repeat. A private conversation. Last week, I went to the theater. I had a very good seat. The play was very interesting. I did not enjoy it. A young man and a young woman were sitting behind me. They were talking loudly. I got very angry. I could not hear the actors. I turned round. I looked at the man and the woman angrily. They did not pay any attention. In the end, I could not bear it. I turned round again. I can't hear a word, I said angrily. It's none of your business, the young man said rudely. This is a private conversation. A private conversation, sebuah percakapan pribadi. Last week, I went to the theater. Minggu lalu, saya pergi ke gedung sandiwara. I had a very good seat. Saya memiliki sebuah tempat duduk yang sangat bagus. The play was very interesting. Permainannya sangat menarik. I did not enjoy it. Saya tidak menikmatinya. A young man and a young woman were sitting behind me. Seorang laki-laki muda dan seorang perempuan muda sedang duduk di belakangku. They were talking loudly. Mereka sedang bercakap-cakap dengan keras. I got very angry. Saya menjadi sangat marah. I could not hear the actors. Saya tidak dapat mendengar para pemeran atau pemain. I turned round. Saya berbalik. I looked at the man and the woman angrily. Saya memperhatikan laki-laki dan perempuan itu dengan marah. They did not pay any attention. Mereka tidak memperhatikan sama sekali. Mereka tidak membayar berapa perhatian, atau bisa diartikan mereka tidak memperhatikan sama sekali. In the end, akhirnya, I could not bear it. Saya tidak dapat bear, menahannya. I turn round again. Saya menoleh lagi, atau saya berbalik lagi. I can't hear a word. I can't hear a word. Saya tidak dapat mendengar sebuah kata. I said angrily. Saya berkata dengan marah. It's none of your business. Ini bukan urusanmu. The young man said rudely. Laki-laki muda itu berkata dengan kasar. This is a private conversation. Ini adalah sebuah percakapan pribadi. Silakan kalian baca ulang reading a private conversation dengan keras. Dan kalian coba untuk mengartikan seperti yang tadi saya contohkan. Jadi, reading ini meskipun materi yang dasar,
Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam mempelajari, meningkatkan skill atau keterampilan bahasa Inggris kalian. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Yaitu yang di situ saya contohkan adalah perubahan kata kerja tidak beraturan dari verb 1 ke verb 2. Saya tidak mencontohkan ke verb 1, verb 2, verb 3. Kalian bisa lihat kembali contoh atau list irregular verb yang pernah saya sampaikan di video-video pembelajaran yang lalu. Oke, kalian bisa cek verb 1, verb 2, verb 3-nya. Di sini saya hanya akan membahas verb 1, verb 2. Oke, bring, brought, membawa. Buy, bought, membeli. Come, came, datang. Drink, drank, minum. Eat, ate, makan. Find, found, menemukan. Get, got, mendapatkan. Have, had, mempunyai. Know, knew, mengetahui. Lose, lost, kehilangan. Meet, met, bertemu. Run, ran, berlari. See, saw, melihat. Take, took, mengambil. Ini hanya sebagian kecil dari daftar irregular verb. Oke, seperti itu ya. Verb 1, bring, verb 2, brought, dan seterusnya. Dan sekarang kita lanjut ke grammar review atau pembelajaran tentang grammar di reading kali ini. Saya hanya akan membahas dua grammar, dua tata bahasa, yaitu yang pertama simple past tense atau lampau. Simple past tense itu salah satu tenses yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang telah dilakukan atau terjadi di masa lampau. Pola kalimatnya yaitu subject verb to object, di negatif subject did not verb 1 object, sementara di interrogatif yaitu did subject verb 1 object. Example, contoh, you went to Jogja yesterday. Kamu pergi ke Jogja kemarin. You did not go to Jogja yesterday. Kamu tidak pergi ke Jogja kemarin. Atau juga bisa disingkat did not menjadi didn't. Did you go to Jogja yesterday? Apakah kamu pergi ke Jogja kemarin? He found a bag. Dia menemukan sebuah tas. He did not find a bag. Dia tidak menemukan sebuah tas. Did he find a bag? Apakah dia menemukan sebuah tas? Contoh lagi misalkan, saya makan apel kemarin. So, saya bilang I ate apple yesterday. Mereka membeli sebuah mobil kemarin. They bought a car yesterday. Dia perempuan bertemu teman lamanya kemarin. She met her old friend yesterday. Seperti itu ya. Jadi gunakan verb 2 untuk menunjukkan bahwa aktivitas itu terjadi di masa lampau. Tetapi di kalimat negatif dan pertanyaan atau interrogatif gunakan verb 1. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu past continuous tense, sedang lampau, yaitu tenses ini digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang sedang dilakukan di masa lampau. Polanya yaitu subject was were, verb ing object, negatif subject was were not, verb ing object, dan interrogatif was were, subject verb ing object. Was digunakan buat I, he, she, it, sementara were digunakan untuk you, we, they, dan jamak tentunya ya. Was, were, verb ing berarti sedang di masa lampau. Example, contoh, they were playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. Lampau itu ya, sedang
lampau. Ada kata was were diikuti verb ing menunjukkan bahwa sedangnya lampau. They were not playing football. Mereka tidak sedang bermain sepak bola. Were they playing football? Apakah mereka sedang bermain sepak bola? She was washing plates. Dia sedang mencuci piring-piring. She was not washing plates. Dia tidak sedang mencuci piring-piring. Was she washing plates? Was she washing plates? Apakah dia perempuan sedang mencuci piring-piring? Sebenarnya ada keterangan waktu yang membedakan antara simple past dan past continuous. Jika simple past, keterangannya gunakan dengan yesterday, last week, last month, ada 2 days ago dan seterusnya. Tetapi past continuous tense di situ ada waktu yang menunjukkan jam atau at this time, at the same time, kemudian yesterday. Contoh misalkan seperti ini. I was watching TV at 7 o'clock yesterday. Saya sedang menonton TV pada jam 7 kemarin. You were studying English at 8 o'clock yesterday. Kamu sedang belajar bahasa Inggris pada jam 8 kemarin. Seperti itu untuk menunjukkan detailnya lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat di pembelajaran hari ini. Jika kalian masih merasa bingung, silakan kalian baca kembali penjelasan saya, ulangi lagi video pembelajaran ini, dan pahami dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat, meskipun pembelajaran ini sangat sederhana dan sangat cepat ketika saya menjelaskannya, tetapi mudah-mudahan ini bisa membantu kalian dalam memahami, meningkatkan skill atau keterampilan bahasa Inggris kalian. Semoga bermanfaat. Practice make perfect. Praktek membuat sempurna. Semakin banyak praktek, semakin bagus bahasa Inggris kalian. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.